Halo semuanya, ketemu lagi di channel Lesti Patridaya. Nah, di video kali ini adik-adik ditemani sama Kak Elis untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, kita itu adalah bangsa Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Artinya, kita harus bangga dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Di sekolah pun kita belajar kan yang namanya bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu kalau secara umum pembelajaran itu terbagi dari 4 lingkup materi. Apa aja sih Kak? Nah, aku tulisin ya. Jadi, kalau belajar bahasa Indonesia, kita akan belajar 4 lingkup materi yang utama. Yang pertama, ada yang disebut dengan membaca sastra. Yang kedua, yaitu membaca mangsastra. Yang ketiga, ada yang disebut dengan menulis terbatas. Dan yang keempat, yaitu menyunting. Di menyunting itu sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu ada menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Dan menyunting ejaan dan tanda baca. Jadi secara garis besar kita belajar bahasa Indonesia itu hanya belajar 4 lingkup materi ini saja. Ada membaca sastra, membaca sastra, menulis terbatas, dan menyunting. Menyunting itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Dan yang kedua adalah menyunting ejaan dan tanda baca. Tapi di video kali ini Kak Elis akan share nggak 4 lingkup materinya dulu ya. Kita akan coba membahas materi yang 2 terlebih dahulu, yaitu membaca sastra dan membaca non-sastra. Kak, terus kalau yang menulis terbatas sama menyuntingnya kapan? Tenang aja, nanti insya Allah kalau ada waktu di kesempatan lain kita buat video untuk video pembelajaran untuk membahas menulis terbatas dan menyuntingnya. Oke, kita langsung ke pembahasan membaca sastra dan non-sastra. Oke, sekarang kita akan belajar tentang membaca sastra dan non-sastra. Sebelumnya kita harus tahu apa sih Kak perbedaannya sastra dan non-sastra. Kalau sastra itu biasanya berupa suatu karya, tapi karyanya imajinatif. Kenapa sih disebut imajinatif? Jadi dibuat-buat gitu si satu karyanya gitu. Misalkan yang termasuk dari sastra itu sendiri, contohnya ada yang disebut dengan prosa, lalu yang kedua ada drama, yang ketiga adalah puisi. Jadi kalau sastra itu biasanya dibuat sendiri gitu, create something gitu. Jadi kita kayak ngarang bebas aja. Contohnya prosa itu kayak cerpen, novel, kayak gitu ya. Cerpen, novel, fabel, itu juga bisa disebut dengan prosa. Drama kan kita buat sendiri ya, jadi bukan berdasarkan realnya gitu, bukan berdasarkan fakta-fakta. Biasa kalau sastra itu pokoknya kayak dongeng, kayak gitu-gitu, pokoknya suatu karya yang memang dibuat gitu untuk tujuannya untuk menghibur si pembacanya gitu. Misalkan, tapi di dalam itu kita baca suatu legenda misalkan tentang atau membaca cerpen itu kan tidak based on true story gitu, tapi di situ kita dapat artinya apa sih, apa yang bisa kita ambil dari situ. Tetap ada sesuatu yang bisa kita ambil dari karya itu sendiri, itu sastra. Terus kalau non sastra apa? Dari katanya aja udah non gitu ya, berarti kebalikannya dari sastra. Kalau sastra itu berupa karya imajinatif
imajinatif atau dibuat sendiri gitu ya, berdasarkan karangan sendiri. Nah kalau sastra itu dia benar-benar yang real gitu, jadi karya yang berupa berdasarkan fakta atau biasanya karya ilmiah itu bisa. Terus misalkan deskripsi itu juga bisa. Karena kita mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu dengan real, dengan faktanya ada gitu ya. Jadi perbedaan sastra dan non-sastra itu sendiri dari bentuk karangannya gitu. Kalau sastra itu berupa imajinatif atau dibuat-buat, kalau non-sastra adalah harus real atau fakta gitu ya. Itu mengenai perbedaan sastra dan non-sastra. Lalu kita belajar apa sih kalau di sastra sama non-sastra? Nah, jadi di sastra sama non-sastra itu kan sama-sama jenis teks gitu, maksudnya sama-sama suatu karangan gitu, baik drama atau puisi juga kan itu karangan sebenarnya ya. Nah, terus kita harus belajar apa kalau lagi belajar sastra sama non-sastra? Aku akan bagi menjadi dua bagian utama ketika kita belajar membaca sastra dan non-sastra, yaitu ada makna kata dan paragraf. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang membaca sastra dan non-sastra. Dalam pembahasan membaca sastra dan non-sastra, kita akan mengenal dua sebab utama, yaitu makna kata dan paragraf. Karena kita kan belajarnya tentang karya, tentang teks gitu ya. Jadi kaitannya dengan makna kata dan paragraf. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang makna kata dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya makna kata dalam bahasa Indonesia itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi di sini aku akan bahas beberapa makna kata saja yang memang diperlukan di setiap paragrafnya itu apa aja sih gitu. Tapi kalau teman-teman punya referensi lain, misalkan Kak aku tahu kok ada makna kata ini, makna kata itu, boleh di kolom komentar aja di bawah biar kita belajar bareng ya. Di sini aku akan menjelaskan beberapa makna kata yang aku tahu gitu. Yang pertama kita akan bahas tentang makna kata leksikal dan makna kata gramatikal. Kita tulis dulu ya. Yang pertama yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Nah, dari kata leksikal dan gramatikal kita sebenarnya udah bisa memprediksi sih ini arti katanya kemana sih gitu ya. Nah kalau leksikal itu kan berasal dari kata leksikon ya. Kalau leksikon itu artinya kamus, jadi benar-benar makna katanya itu dari kamus gitu, benar-benar KBBI misalkan gitu ya. Kita tulis di sini. Jadi ini based on kamus. Aduh, warna birunya kayaknya kalau di situ kurang kelihatan ya. Kayaknya aku pakai merah aja nggak apa-apa kali ya. Oke, kita pakai merah aja ya untuk membedakan. Nah di sini jadi berdasarkan kamus kalau makna kata leksikal. Kalau gramatikal dari katanya dia grammar gitu, gramatikal berarti ada sesuatu yang dimodifikasi si katanya itu sendiri gitu. Dimodifikasi, salah satu modifikasi kata itu kan dengan imbuhan. Jadi dengan kata lain makna gramatikal itu adalah kata-kata yang berimbuhan. Biasanya ya berimbuhan. Oke, contohnya aku kasih contoh ya di sini. Contohnya pagi. Pagi kalau secara makna leksikalnya yaitu mentari terbit di sebelah timur di pagi hari, misalkan kayak gitu ya contohnya. Mentari terbit di sebelah timur pada pagi hari. Pada
hari. Nah, kata pagi di sini itu adalah benar-benar kata yang sesuatu yang mengawali hari, benar kan? Kita bangun di pagi hari, berarti mengawali hari itu di pagi disebutnya. Tapi secara makna leksikalnya, pagi itu adalah awal hari, ini makna leksikal. Nah, kalau makna gramatikalnya kayak gimana? Contohnya, dia datang kepagian. Datang kepagian ke kantor. Ya, di sini ada kata kepagian. Sama-sama pagi kan, artinya maksudnya katanya sama-sama pagi. Yang satu pagi benar-benar awal hari. Kalau yang di gramatikal yaitu dia diberi imbuhan ke an, jadinya kepagian. Kepagian di sini artinya dia itu kan terlalu pagi gitu. Kamu datangnya kepagian ke sekolah, berarti dia datangnya terlalu pagi gitu, bukan sama dengan yang mengawali hari. Kalau pagi yang di leksikal itu dia kan mengawali hari. Kalau kepagian di sini itu artinya adalah datang terlalu pagi atau memang waktunya terlalu pagi. Jadi di sini secara makna gramatikalnya ya. Oke, itu tentang makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua kita akan bahas tentang makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi dan makna konotasi. Nah, mungkin sebenarnya udah kenal sih kalau untuk makna denotasi sama konotasi. Sejak SD kita udah belajar ya, denotasi itu apa, konotasi itu apa. Jadi kalau denotasi itu makna yang sebenarnya. Kalau kurang lebih itu kayak leksikal lah. Jadi benar-benar kata yang berdasarkan KBBI atau berdasarkan kamusnya gitu ya. Makna sebenarnya denotasi itu. Makna sebenarnya. Nah, berarti konotasi ya kebalikannya, yaitu makna yang tidak sebenarnya. Makna tidak sebenarnya. Contohnya kayak gimana? Kasih contoh ya. Contoh, misalkan kursi. Nah, kalau secara denotasi, kursi itu kan secara kamus adalah tempat duduk kan ya. Jadi misalkan contoh kalimatnya, aku duduk di kursi pojokan sana. Aku duduk di kursi pojokan sana tadi. Oke, di sini ada kata kursi. Berarti benar ya, aku duduk di kursi, ya memang kursi tempat duduk gitu ya. Berarti ini makna denotasi atau makna sebenarnya. Terus kalau makna yang tidak sebenarnya kayak gimana? Contoh, para anggota dewan sedang memperebutkan kursi di misalkan di himpunan, bukan himpunan para anggota dewan sedang memperebutkan kursi di Mahkamah Agung misalnya. Benar aja gitu. Kan sama-sama kursi ya. Kalau kita tulisnya sama-sama kursi, tapi artinya berbeda gitu. Nah, di sini dia adalah bermakna konotasi. Kenapa bermakna konotasi? Karena kursi di sini bisa kita artikan sebagai jabatan atau dudukan gitu.
kedudukan. Jadi kalau yang kalimat pertama, kursi itu benar-benar kursi tempat duduk. Kalau yang kedua, kursi di sini merupakan jabatan atau kedudukan yang diinginkan gitu. Jadi sama-sama menulisnya kursi tapi beda arti gitu ya. Jadi bisa membedakan apa yang makna denotasi dan makna konotasi. Sedangkan kalau leksikal sama gramatikal tadi, jadi kalau leksikal itu kalau denotasi itu sama bisa aja disebut dengan makna leksikal kalau dia memang penggunaannya secara kamus tuh benar-benar kata itu gitu ya. Tapi kalau untuk membedakan makna denotasi sama konotasi ya kata-katanya sama gitu. Tapi kalau gramatikal kan dia harus ada imbuhannya gitu ya. Nah gitu. Jadi baru dua makna. Oke, yang selanjutnya yaitu makna kata dan makna istilah. Sengaja aku bikin maknanya yang bertentangan gitu ya, biar bisa dipahami dengan mudah gitu. Tadi kan leksikal sama gramatikal, terus denotasi sama konotasi. Nah sekarang ada yang disebut dengan makna kata dan makna istilah. Nomor 3 ya. 3 yaitu makna kata dan makna istilah. Oke, apa bedanya? Jadi kalau makna kata itu sering kita UN sih biasanya kita temunya di UN SMP. Itu makna kata dari bla 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 dalam paragraf di atas misalnya kayak gitu. Jadi kalau makna kata itu harus tadi ya. Oke. Nah, makna kata itu jadi biasanya dia harus sesuai dengan konteks bacaannya apa atau konteks kalimatnya apa. Jadi harus sesuai dengan konteks kalimat atau konteks bacaannya. Makna kata itu makna kata itu harus sesuai konteks kalimat atau paragraf ya. Jadi apa sih yang dimaksud kata itu di dalam kalimat atau paragraf tersebut gitu ya, dimana si kata itu ada. Kalau makna istilah dia bebas konteks, jadi artinya dia mau konteks bahasanya kayak gimana, kayak mau dia berupa karangan apa, tetap dia maknanya itu gitu ya. Itu disebut dengan makna istilah. Jadi ini bebas makna, bebas konteks. Contohnya istilah itu kayak istilah asing, terus perumpamaan juga bisa gitu ya. Jadi harus bukan perumpamaan. Jadi makna istilah itu harus bebas konteks. Dia boleh disimpan di bacaan apa aja, bentuknya kayak gimana aja. Yang penting dia jelas fakta dan biasanya dia harus pasti gitu, artinya itu pasti ya. Contohnya bedanya nih, kita kasih contoh gitu ya paham. Contoh misalkan tanganku sakit karena terkilir. Coba kita bedakan dengan kalimat lenganku sakit karena terkilir. Kalau kita lihat di sini ada kata tangan dan lengan. Tangan dan lengan. Apa sih bedanya kalau kita lihat secara konteksnya? Tangan dan lengan itu sama ya, tangan sama dengan lengan. Jadi kalau ditanya misalkan sinonim dari tangan adalah lengan, benar ya. Jadi kalau secara konteks, kalau secara makna katanya dia itu sama, yaitu bagian anggota tubuh atau bagian anggota gerak ya kalau dalam biologi ya gitu. Tapi kalau dalam istilah dokter, tangan dan lengan itu beda gitu. Kalau tangan itu biasanya disebutnya dari pergelangan tangan sampai ke sini jari-jari itu sebutnya tangan.
Kalau lengan berarti dari pergelangan tangan sampai ke bahu, baru disebut lengan. Kalau secara istilah kedokteran gitu ya. Jadi kalau secara makna katanya dia maknanya sama, yaitu bagian anggota tubuh. Tapi kalau secara makna istilah, dalam istilah kedokteran, tangan dan lengan itu beda. Tangan itu adalah pergelangan tangan ke jari-jari, kalau lengan itu dari pergelangan tangan sampai ke bahu. Contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke makna berikutnya, yaitu makna idiomatikal dan makna peribahasa. Makna idiomatikal dan makna peribahasa. Oke, kalau untuk mempelajari kedua makna ini sebenarnya sederhana aja ya. Karena di sini ada keywordnya peribahasa, pasti temannya adalah ungkapan. Jadi kalau kita bisa tulis secara singkatnya adalah makna idiomatika dan makna peribahasa itu adalah dibedakan menjadi ungkapan dan peribahasa. Idiomatika itu ungkapan, ya. Kalau ini ya peribahasa, gitu. Kalau ungkapan itu misalkan ringan tangan, itu kan ungkapan ya. Contoh ungkapan ringan tangan. Artinya ringan tangan itu suka menolong orang, gitu kan, bukan. Jadi kalau ungkapan itu adalah kata yang selaras dengan artinya, dengan maksudnya. Ringan tangan berarti bukan tangannya yang ringan, tapi artinya dia mau membantu orang lain, suka menolong orang lain, kayak gitu. Terus selanjutnya contohnya lain, besar kepala. Besar kepala artinya di sini bukan kepalanya yang besar, tapi sombong artinya gitu. Jadi serasa apa-apa tuh milik dia, atau dia yang paling perfect gitu, kayak gitu ya. Jadi contohnya dari tangan, ada besar kepala, terus apa lagi ya, rendah hati, bukan hatinya yang rendah ya, tapi artinya dia baik gitu ya. Rendah hati kayak gitu. Terus kalau peribahasa itu jadi apa ya? Dia tuh perumpamaan. Jadi ada perumpamaan, mengumpamakan sebagai apa ya? Contoh peribahasanya, jadi mengumpamakan, mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, biar lebih enak didengar, atau kayak menghaluskan kejadian atau keadaan sesuatu gitu ya. Contohnya bagai apa ya? Dua saudara itu ketika bertemu selalu bagaikan kucing dan anjing, misalkan. Bagaikan kucing dan anjing. Artinya berarti mereka suka berantem gitu ya, bagaikan kucing dan anjing. Jadi kalau ketemu pasti aja berantem kayak gitu. Terus apalagi ya contoh yang lainnya ya? Oh iya benar. Kalau misalkan orang kembar itu kan biasanya suka disebut dengan bagai pinang dibelah dua. Bagai pinang dibelah dua. Itu benar-benar wajahnya mirip banget gitu, kembar gitu ya. Itu untuk makna idiomatikal dan makna peribahasa. Kita baru 4 makna nih. Aku bakal ngasih berapa makna lagi ya, sekitar 2 makna lagi deh. Oke, kita lanjut ya. Nah, makna berikutnya yaitu tentang makna kias ya. Oke, berarti ke berapa? Betul, berarti ke 5. Yaitu makna kias. Sebenarnya ini sama aja sih kayak yang konotatif tadi. Cuman kalau konotatif sama denotatif itu kan kayak satu
kata yang sama tapi beda arti. Nah, kalau makna kias sendiri yaitu benar-benar kiasan atau yang disebut dengan mirip ungkapan tapi lebih ke mengibaratkan sesuatu dengan ungkapannya gitu ya. Jadi makna kias bisa kita sebut sebagai makna yang tidak sebenarnya juga. Makna tidak sebenarnya gitu. Contohnya kita kasih contoh apa ya? Aku contoh kalimatnya ya. Aku merenung di malam hari sambil melihat keindahan Dewi Malam. Nah, gitu. Jadi dikiaskan atau diumpamakan gitu ya, disebutkan dengan lain Dewi Malam. Dewi Malam itu adalah bulan. Jadi kita bisa sebut kalau misalkan kalau kata-kata ungkapan atau gitu tuh sukanya kita pas bikin puisi biasanya ya, suka mengganti daripada lebih enak diucapkan gitu ketika kita bermain puisi gitu ya. Dewi Malam berarti kan bulan. Terus selain itu apalagi ya? Ada yang celetuk raja siang ya? Boleh. Kita coba bikin kalimat raja siang ya. Kalau raja siang contohnya turis berjemur di bawah sinar sang raja siang, misalkan gitu ya. Jadi AKA raja siang itu artinya matahari gitu. Apalagi ya contoh yang lainnya ya? Misalkan ya betul, buah hati. Nah, buah hati bisa ya. Gimana ya? Setiap orang tua pasti menyayangi. Setiap orang tua pasti menyayangi buah hati mereka. Artinya buah hati itu ya betul anak ya, buah hati gitu. Ini yang disebut dengan makna kias gitu. Kalau tadi kita sebelumnya belajar idiomatikal sama peribahasa, sama-sama ungkapan, tapi kalau idiomatikal itu ungkapannya kayak verb gitu, melakukan sesuatu gitu ya. Kayak tadi kan besar kepala berarti sombong, bersifat, terus ringan tangan, suka menolong, berarti kan perbuatan gitu. Kalau ini biasanya ke kata benda gitu, menggantikan kata benda kayak Dewi Malam, raja siang, buah hati, dan lain-lainnya gitu. Dan yang terakhir aku akan jelasin tentang makna konseptual nomor 6 ya. Yang terakhir aku akan jelasin tentang makna konseptual dan makna asosiatif. Makna asosiatif. Nah, kalau makna konseptual itu sebenarnya kayak makna sebenarnya juga sih kalau konseptual, cuman bedanya kalau masa itu tuh apa ya? Jadi bisa lepas dari konteks bisa, terus dia leksikal juga bisa. Jadi makna sebenarnya aja, denotatif juga bisa disebut dengan makna konseptual. Jadi ini leksikal bisa, denotatif bisa, terus apa tadi? Satu lagi
Artikal bisa, denotatif bisa gitu ya. Jadi makna memang makna sebenarnya. Kalau asosiatif itu jadi kayak apa ya? Makna kata dalam bahasa, makna kata dalam tapi gimana ya? Gini, maknanya itu di luar bahasa artinya. Oke, aku tulis dulu ya. Maknanya itu makna kata yang berhubungan dengan luar bahasa gitu. Contohnya apa ya kalau asosiatif? Contohnya gini. Contohnya hitam. Hitam itu biasanya kita artikan atau kita maknakan sesuatu yang jahat gitu ya. Jadi hitam itu artinya jahat gitu. Jadi kan bukan ke sesuatu yang bahasa gitu, tapi ke apa ya? Hitam jahat, putih suci, nah gitu. Jadi bukan sesuatu ilmu hitam, misalnya kayak gitu ya. Hitam itu kan jahat, sihir kayak gitu. Putih itu suci gitu. Jadi bukan makna kata yang memang ada di kamus kayak gitu. Putih ya warna gitu, hitam juga warna sebenarnya kalau dalam kamus, kalau dalam secara kebahasaannya. Tapi kalau di luar bahasa kita bisa mengibaratkan kalau hitam itu adalah sesuatu yang jahat, dengan sesuatu yang jahat. Kalau yang putih itu biasanya suci, bersih kayak gitu. Nah, untuk pembahasan soal makna kata dalam bahasa Indonesia, aku cukupin buat 6 makna dulu pembagiannya. Tapi kalau buat teman-teman ada yang tahu, ternyata ada makna kata ini loh, makna kata itu loh, boleh sekali lagi aku membuka lebar kesempatan kita buat belajar bareng. Jadi boleh tulis yang teman-teman tahu di kolom komentar gitu ya. Nah, itu untuk pembahasan tentang makna kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang paragraf. Tadi kan di awal aku udah janji ya, kalau untuk pembahasan bahasa sastra dan non-sastra ini aku akan bahas tentang makna kata dan paragraf. Untuk paragraf aku akan lanjutin di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat subscribe dulu channel YouTube kita. Kalau biasanya kita sebutnya subscribe, jadi harus di subscribe si channelnya biar, dan jangan lupa di notifikasinya harus di nyalain biar nanti kita kalau kita nge-share video lain teman-teman bisa tahu gitu. Jangan lupa kalau yang buat suka video ini tolong like-nya dan komennya bawah juga soal tadi ya makna katanya, apakah teman-teman ada yang tahu makna kata yang lain atau enggak. Terus jangan lupa di-share juga biar insya Allah semoga bermanfaat bagi yang lainnya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang paragraf.